Bola panas pasca perombakan Kabinet Kerja Jokowi masih terus bergulir. Kembalinya Sri Mulyani pada tubuh pemerintahan terus menuai berbagai polemik. Ada yang menyambut positif, namun tak sedikit pula yang pesimis. Tak hanya soal Sri Mulyani, 3 nama lain juga hangat diperbincangkan. 2 karena diganti dan 1 lainnya dipertanyakan. Nama-nama tersebut adalah Anies Baswedan, Ignatius Jonan, dan Puan Maharani. Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya menerima pinangan Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Banyak pro dan kontra dari penunjukan kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ada beban sejarah yang masih ditanggung, salah satunya soal kasus Bank Senturi. Tak hanya itu, muncul kekhawatiran bahwa nantinya akan ada kebijakan yang cenderung memihak pada mekanisme pasar. Ada bahaya bahwa kalau itu diserahkan kepada pasar, lalu memang kita melihat pemodal-pemodal besar, ya, orang yang kaya mungkin akan semakin menikmati kekayaan, semakin besar usahanya, sementara yang miskin barangkali nanti akan makin tertinggal. Nah, seperti ini yang saya kira perlu nantinya memang diawasi bersama. Namun dibalik banyak kekhawatiran yang muncul, tentu segudang prestasi dan pengakuan dunia internasional atas reputasi Sri Mulyani membuat masyarakat kian optimis. Salah satunya dibuktikan dengan naiknya indeks harga saham gabungan sekitar 1% pada Rabu lalu saat pelantikan Sri Mulyani. Dengan reputasi seperti itu memang akan menarik simpati atau dukungan dari lembaga internasional dan juga negara-negara di dunia seperti Amerika mungkin, ya, akan menghargai pengangkatan Bu Sri ini. Dan ekonomi Indonesia seperti kita ketahui kan makin terbuka, makin terintegrasi dengan ekonomi global, sehingga memang dukungan dari lembaga internasional dan negara-negara lain sangat dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi Indonesia. Tak sekadar Sri Mulyani, pro dan kontra perombakan kabinet juga muncul atas digantinya Anies Baswedan serta Ignatius Jonan dari jabatan, serta masih bertahannya Puan Maharani sebagai menteri di tubuh kabinet Jokowi. Padahal banyak yang menilai kinerja Puan sebagai menteri koordinator bidang pembangunan manusia tidak maksimal. Menurut saya masyarakat atau analis yang terkejut-kejut itu menurut saya orang yang nggak paham sistem politik pemerintahan presidensial, ya. Kalau orang yang paham pemerintahan politik, pemerintahan presidensial biasa-biasa aja, presiden ganti siapa aja itu biasa-biasa aja. Dalam kasus ini misalkan presiden tidak mengganti Puan Maharani itu sangat rasional, karena Puan Maharani ini salah satu orang yang berpengaruh di PDIP, dan harap diingat ibunya Puan Maharani adalah ketua PDIP, sehingga dengan mempertahankan Puan Maharani itu sama dengan mempertahankan dukungan PDIP. Ketika orang memandang Pak Anies Baswedan, Pak Jonan itu sebagai orang yang kreatif, orang yang mampu menjadi pemimpin, mungkin semua orang mengakui itu. Tapi persoalannya kan kemudian harap diingat, mereka ini cuma pembantunya presiden. Sepanjang presiden memandang sudah cukup untuk membantu atau membantu presiden, ya sudah cukup. Kini masyarakat tentu berharap yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pekerjaan rumah pun telah menanti para menteri untuk segera diselesaikan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.